panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Hai, salam, selamat pagi adik-adik semua. Selamat datang kembali di ibadah online kita hari ini. Betapa bahagia dan kita bersyukur jika hari ini kita dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang sehat. Dan bagi adik-adik semua yang baru pertama kalinya hari ini join dengan kami, dengan penuh sukacita kami menyambut adik-adik. Selamat datang dan selamat bergabung ya. Kedepannya kami berharap adik-adik akan selalu terus bergabung bersama kami. Dan mari kita selalu beribadah bersama-sama. Oke adik-adik, tentu sekarang ini, masa-masa ini kita sangat excited, kita sangat tak sabar ya untuk menyambut Natal yang sebentar lagi akan datang. Dan hari Christmas akan kita rayakan secara online bersama-sama pada 19 hari bulan. Seperti biasa di ibadah online pagi pukul 10 ya. Dan juga kita akan merayakan hari Christmas secara online juga di dalam Google Meet pukul 4 petang. Jangan lupa ya bagi adik-adik yang belum join untuk join. Dan mari kita merayakan Christmas hari ini bersama-sama dengan penuh sukacita, dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh syukur kepada Tuhan. Dan yang paling penting, kita mempersiapkan hati kita agar Tuhan Yesus betul-betul lahir di dalam hati, di dalam kehidupan kita. Baiklah adik-adik, mari kita mempersiapkan diri kita masing-masing. Kita mau memasuki, kita mau memulakan ibadah online kita ini dengan berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur dan berterima kasih atas segala kasih karunia-Mu, segala berkat-berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Bapa, kami mau datang ke hadirat-Mu, kami mau memuji, memuliakan nama-Mu di dalam setiap ibadah online kami hari ini. Berkati ibadah ini Bapa, dari awal hingga akhir. Kiranya adik-adik semua boleh memahami, boleh mengerti firman-Mu hari ini, dan menjadikannya pegangan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kami serahkan Bapa semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan berucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, mari sama-sama kita mau memuji Tuhan dengan bersemangat. Mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes.
Tuhan, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui setiap pujian, setiap penyembahan, lagu-lagu yang baru saja kita nyanyikan bersama-sama. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan akan diambil dari Injil Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-5 sampai 25, dilanjutkan dengan ayat yang ke-57 sampai 80. Ayat-ayat ini menceritakan tentang pemberitahuan kelahiran Yohanes Pembaptis dan kelahiran Yohanes Pembaptis. Adik-adik boleh membaca semua keseluruhan ayat-ayatnya nanti di rumah ya. Dan lebih jelasnya mari kita sama-sama melihat, mendengarkan firman Tuhan hari ini melalui satu cerita Alkitab yang berikut ini. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria, istrinya namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya, engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu orang banyak menanti-nantikan Zakaria, mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangkau waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan
telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan Dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, Jangan, ia harus dinamai Yohanes. kata mereka kepadanya. Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, Menjadi apakah anak ini nanti? sebab tangan Tuhan menyertai dia. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat. Katanya, Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah melihat cerita Alkitab hari ini dan juga melalui pembacaan ayat-ayat Alkitab. Adik-adik jangan lupa ya untuk membaca Alkitabnya, ayat-ayat keseluruhannya di dalam Alkitab adik-adik sendiri selepas adik-adik mengikuti ibadah online hari ini ya. Kita belajar 3 hal adik-adik. Yang pertama, kita mau percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita. Karena Tuhan pasti akan menggenapi setiap firman, setiap kehendaknya, setiap segala sesuatu yang Tuhan janjikan kepada kita. Yang kedua, kita mau belajar percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup menjadikan hal yang mustahil menjadi mungkin. Elizabeth dan Zakaria secara umur mereka sudah berumur lanjut atau sudah tua, sehingga secara manusia itu mustahil bagi mereka untuk mendapatkan keturunan. Tetapi Tuhan sanggup memberikan keturunan pada mereka. Jadi kita mau belajar percaya dan yakin bahwa Tuhan sanggup menjadikan hal yang mustahil menjadi mungkin. Dan yang ketiga, kita belajar untuk taat kepada rencana Tuhan, kepada firman Tuhan. Zakaria dan Elizabeth taat memberikan nama Yohanes kepada anaknya, meskipun nama itu tidak ada dalam silsilah keluarga mereka. Jadi kita pun mau belajar untuk taat kepada setiap rencana Tuhan, setiap panggilan Tuhan, setiap kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Karena itu yang terbaik dan yang pasti akan diberkati oleh Tuhan. Alright adik-adik, sampai di sini ya firman Tuhan dan juga ibadah online kita hari ini. Kiranya hari ini adik-adik memahami firman ini dengan baik dan menjadikannya pegangan di dalam kehidupan adik-adik selama adik-adik menjalani kehidupan di dunia ini ya. Oke, mari kita sama-sama mau menutup ibadah online kita ini dengan berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang ibadah hari ini. Kiranya firman-Mu memberkati adik-adik semua dimanapun mereka berada dan menjadikan pegangan mereka di dalam kehidupan mereka. Kami mohon berkat penyertaan-Mu pada setiap kami, keluarga kami dimanapun mereka berada, dengan berkat jasmani dan rohani, sehingga kami terus berjalan
dan terus memuliakan nama-Mu di dalam kehidupan kami. Kami serahkan pertumbuhan adik-adik yang mengikuti ibadah online hari ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Berkati mereka dimanapun mereka berada. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan berucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, jangan lupa ya untuk selalu beribadah secara online di dalam Facebook ataupun melalui YouTube setiap hari Ahad pukul 10 pagi. Kita jumpa di lain kesempatan ya. See you next time. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.